Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Selamat pagi untuk kita semua. Kita bacakan firman Tuhan pada pagi hari ini yang tertulis di 2 Korintus 3 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih, jika kita baca di topik Almanak HKBP, di sana tertulis menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan. Yang bisa kita tambahkan lagi ialah pelayan yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pelayan adalah seorang yang melayani dengan tulus dan ikhlas. Jadi jika pelayan Tuhan, berarti yang melayani Tuhan dengan tulus dan ikhlas. Apa yang Tuhan inginkan kita perbuat, kita perbuat tanpa berpikir dua kali. Apa yang Tuhan perintahkan, kita lakukan tanpa bernegosiasi. Itulah seorang pelayan yang diharapkan bagi Tuhan di dalam hidup kita. Karena apa, saudara-saudara terkasih? Di mana Allah telah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan juga dijadikannya kita. Untuk apa? Untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Kita disuruh menikmati kebesaran Tuhan tanpa mengorbankan diri kita atau tanpa bayaran, tanpa apapun. Tuhan hanya free menyuruh kita untuk menikmati karya buatan tangannya. Dan juga saudara-saudara terkasih, dengan kasih yang besar, Tuhan pun oleh karena dosa dan pelanggaran kita yang tidak mau berterima kasih akan hidup kita, tapi karena kasih Tuhan yang besar, Dia turun dari dalam surganya menjadi sama seperti kita untuk menebus dosa kita, supaya kita bersama dengan Yesus dan Allah dapat menerima hidup yang baru, yaitu kerajaannya dengan kesadaran diri, takut akan Tuhan, dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hidup yang melayani dengan tulus kepada Tuhan adalah hidup yang dinamakan Tuhan. Kita lihat Musa disinggung di dalam firman Tuhan ini. Ada Musa di sana. Kenapa Musa di sana? Musa di dalam perjalanannya memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir
menuju tanah yang telah Tuhan sediakan, yaitu tanah Kanaan. Musa menuruti apa yang Tuhan perintahkan. Kemudian juga Musa, ketika bangsa Israel mengeluh, menggerutu, protes, bisa dikatakan demon kepada Musa, Musa angkatkan semua keluh kesah bangsanya itu kepada Tuhan, dan Tuhan menjawabnya. Dan kenyataannya, semua apa yang diminta oleh bangsa Israel dikabulkan Tuhan melalui perantara Musa. Dan semuanya itu di luar nalar manusia. Apa yang terjadi dengan Musa? Musa hidup begitu akrab dengan Tuhan. Artinya Musa sebagai pelayan hidup dengan setia kepada Allah Tuhannya. Apapun yang diminta oleh pada Musa kepada Allah, Tuhan turuti. Karena Tuhan perintahkan supaya ia memimpin bangsa Israel sampai kepada tanah perjanjian yang Tuhan sediakan. Allah setia akan apa yang telah ia ucapkan kepada Musa. Dan pun Allah setia, apapun diminta Musa untuk bangsanya, Tuhan sediakan. Dan yang lebih menarik lagi, ketika bangsa itu hidup tidak karuan, suka-sukanya, Allah menyuruh Musa untuk datang ke Gunung Sinai untuk menerima tulisan tangan Tuhan, yaitu hukum Taurat atau 10 perintah Allah, yang dimana Musa harus menantikan itu selama 40 hari 40 malam tanpa makan dan tanpa minum. Dia menantikan dengan setia apa yang Tuhan tuliskan di batu, supaya itu benar-benar termaterai dengan tegas di batu itu, supaya tertera di batu hati setiap bangsa Israel selama 40 hari 40 malam. Dan ketika Musa turun membawa batu yang telah tertulis tangan Tuhan, muka Musa begitu penuh dengan kemuliaan Tuhan, cemerlang, sehingga orang-orang sebangsanya tidak mampu melihatnya oleh karena cemerlangnya kemuliaan Tuhan di wajah Musa, sehingga Musa menyelubungi mukanya karena begitu kuatnya kemuliaan Tuhan di dalam dirinya. Itu maksudnya Tuhan kepada kita sebagai pelayan yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, mencerminkan dari wajah kita bahwa kita berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak menyimpang ke kiri, kita tidak menyimpang ke kanan. Hidup kita benar-benar di jalan Tuhan. Hidup kita benar-benar di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan akan terpancar daripada diri kita, dan orang yang melihatnya akan dapat menerima bahwa benar sesuai dengan pengalaman hidupmu sebagai pelayan. Aku percaya bahwa Tuhan ada bersamamu. Itulah yang akan dinyatakan semua orang kepada kita jikalau kita hidup benar di hadapan Tuhan. Apa yang kita perbuat dalam dunia ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka hidup kita benar-benar menjadi pelayan yang Tuhan banggakan. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, jikalau hidup kita mencerminkan kebenaran firman Tuhan, jikalau hidup kita benar-benar berguna di hadapan Tuhan, maka kita telah menjadi serupa dengan Allah. Karena Allah adalah roh, Allah adalah kebenaran, Allah adalah kemuliaan, Allah adalah kudus, yang dimana kita hidup dengan benar sesuai dengan firman Tuhan, hidup
kudus di hadapan Tuhan. Hidup menjauhi segala yang jahat, yang tidak benar di hadapan Tuhan. Hidup yang setia, yang taat, dan penuh dengan kekudusan di hadapan Tuhan. Maka hidup kita mencerminkan gambaran Allah, mencerminkan gambaran Tuhan. Dan roh Allah, roh Tuhan diam di dalam hidup kita, sama seperti Musa. Roh Allah diam di dalam hidupnya sehingga kemuliaan Allah terpancar daripada wajahnya. Tetapi saudaraku terkasih, firman Tuhan tadi mengatakan, bagi orang yang tumpul pikirannya tentang Tuhan, itu yang menjadi selubung. Ia menganggap bahwa Musa adalah yang menuhankan Musa. Itu adalah kesalahan yang besar. Maka dikatakan firman Tuhan tadi itu, mereka telah berpikir tumpul. Artinya mereka tidak berpikir bahwa yang ditemui Musa adalah Allah. Yang mereka lihat bahwa Musa itu sudah menjadi orang yang luar biasa, bukan lagi manusia, tapi sudah menjadi dewa bagi mereka. Itulah kesalahan bagi sebangsanya yang berpikir tumpul. Tapi jikalau kita berbalik, bahwa Musa ini adalah hamba daripada Allah, yang efek daripada hamba itu memiliki kemuliaan Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhanlah sumber daripada segala yang telah diterima daripada Musa. Sehingga kita mengerti bahwa Tuhanlah segala-galanya. Dan jikalau kita berbalik kepada jalan Tuhan, selubung itu akan terbuka daripada kita. Kita berpikirkan jernih, kita memiliki tujuan hidup. Dengan mengatakan, ya, Musa sama seperti kita manusia. Musa dipakai Tuhan karena Musa menjadi pelayan yang luar biasa, yang setia dan taat kepada Tuhan atau Tuannya. Demikian juga kita, jikalau kita hidup setia dan taat kepada Allah kita dan Juru Selamat kita Yesus Kristus dengan setia, maka kemuliaan Tuhan terpancar daripada kita dengan perbuatan kita, tingkah laku kita, dan juga pelayanan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan untuk sama-sama kita merenungkan bahwa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dengan benar-benar sungguh-sungguh menjalankan atau melakukan firman Tuhan, maka kita mencerminkan gambar Allah. Demikian saudara terkasih, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kita, Juru Selamat kita, yang telah menebus dosa kita, menjadi kita serupa dengan Allah di dalam perbuatan dan kesetiaan kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang Maha Kuasa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, karena Tuhanlah Ia mengangkat kami menjadi anak-anak. Sebenarnya Tuhan, kami tidak layak Tuhan di hadapan Tuhan, karena kami adalah manusia yang berdosa, penuh dengan kelakuan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajari kami Tuhan, supaya selubung itu kami singkirkan Tuhan, oleh karena nama Yesus Kristus yang telah menebus dengan kematian-Mu di kayu salib, sehingga kami dilayakkan Tuhan untuk hidup lebih baik lagi dan hidup mengandalkan Tuhan dalam setiap tingkah laku hidup kami. Dan oleh karena Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Tuntunlah kami Tuhan, dan kiranya Tuhan Roh-Mu Tuhan memenuhi hidup kami, agar kiranya Tuhan pancaran Roh-Mu Tuhan dapat menjadi kekuatan dalam hidup kami, untuk dapat membedakan mana keinginan Tuhan dan mana bukan yang Tuhan inginkan kami perbuat. Ya Tuhan Yesus Kristus, sungguh sangat luar biasa karya Tuhan dalam hidup kami, dan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu.
Berkati kami semua Tuhan pendengar dalam video firman Tuhan ini, agar kiranya Tuhan Engkau memberikan segala jalan bagi pergumulan saudara-saudara kami, baik sakit penyakit, baik kerinduan anaknya untuk bekerja, baik kerinduan anaknya atau anak-anaknya yang belum mendapatkan jodoh, dan juga Tuhan Yesus Kristus baik dalam keuangan kami semuanya, usaha kami, dan masa depan anak-anak kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Seperti Musa menyerahkan segala persoalannya Tuhan bersama sebangsanya, Tuhan sediakan mana, Tuhan sediakan burung puyuh untuk bangsa Israel. Tuhan belah laut merah, Tuhan suruh ketok batu keluar air, sungai yang pahit menjadi manis. Semua Tuhan lakukan di luar nalar kami, dan semuanya tersedia dengan sungguh sangat luar biasa. Dan oleh karena itu Tuhan Yesus, kami percaya, kami minta pada Tuhan seperti kami minta kepadamu Tuhan, melalui seperti Musa meminta kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan dalam tangan Tuhan segala pergumulan kami. Kami ingin Tuhan membuka jalan bagi kami. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang mulia, Allah yang penuh kuasa. Ke dalam tangan kami serahkan segala hidup kami. Dalam tangan-Mu saja Tuhan kami berharap dan bersandar. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang selalu menemani dan menyertai kami selama